tentang terkait dengan pengertian pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini merupakan gabungan dari dua kata, yang dimana kata pertama ada pendidikan dan kata kedua ada karakter. Sebelum itu, kita akan membahas terkait dengan pendidikan. Nah, secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang meliputi berbagai bentuk pengajaran, pembiasaan, pemberian contoh dan teladan, serta penghargaan melalui hadiah dan pujian. Nah, selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman hidup individu. Dalam pandangan yang lebih spesifik, Derimba mendefinisikan pendidikan sebagai bimbingan atau pembinaan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik, yang dimana hal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka tuh dapat membentuk kepribadian yang utuh. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan didefinisikan sebagai usaha yang sadar dan terencana, yang dimana hal ini dapat menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran. Tujuan pendidikan ini adalah agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Nah, harapannya mereka dapat memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan mengendalikan diri, membina kepribadian yang baik, meningkatkan kecerdasan, menanamkan akhlak mulia, serta menguasai keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Nah, selanjutnya ada karakter. Kata karakter ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu karakter, yang berakar dari kata charase, yang berarti memahat atau mengukir. Nah, dalam bahasa Latin, karakter ini diartikan sebagai tanda yang membedakan. Sedangkan dalam konteks bahasa Indonesia, karakter dapat diartikan sebagai sifat kejiwaan, tabiat, atau watak seseorang. Menurut Suyanto, karakter adalah pola pikir dan perilaku yang menjadi ciri khas bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Berdasarkan beberapa definisi pendidikan dan karakter yang tadi saya sampaikan, pendidikan karakter dapat dipahami sebagai usaha sadar individu atau kelompok, yang dimana untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter. Nah, tujuan dari proses ini adalah memberikan pencerahan kepada peserta didik sehingga mereka dapat mengenali, berpikir, dan bertindak dengan moral yang baik dalam berbagai situasi. Banyak ahli yang memberikan pandangan mengenai pendidikan karakter. Salah satunya Nurul Zuhriya yang mengatakan bahwa pendidikan karakter identik dengan pendidikan budi pekerti. Nah, tujuan budi pekerti ini adalah untuk mengembangkan watak dan tabiat peserta didik melalui penghayatan terhadap nilai-nilai keyakinan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menanamkan kekuatan moral dalam diri peserta didik, seperti kejujuran, dapat dipercaya, dan kemampuan untuk bekerja sama. Pendidikan karakter ini sangat menekankan pentingnya ranah afektif, yaitu perasaan dan sikap, tanpa mengabaikan ranah kognitif atau berpikir rasional, serta ranah psikomotorik atau keterampilan, kemampuan mengolah data, menyampaikan pendapat, dan berkolaborasi. Seseorang dapat dianggap memiliki karakter jika ia mampu menyerap nilai dan keyakinan yang diharapkan oleh masyarakat, serta menggunakannya sebagai fondasi dalam kehidupannya. Dari penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, melainkan lebih pada proses pengembangan potensi yang terdapat dalam diri anak. Pengembangan ini dilakukan melalui pembiasaan sifat-sifat baik yang mencakup pengajaran nilai-nilai karakter positif. Selain itu, pendidikan karakter juga bertujuan untuk mempersiapkan dan mengembangkan potensi peserta didik agar mereka menjadi manusia seutuhnya yang memiliki budi pekerti luhur, baik dalam perannya saat ini maupun di masa depan. Nah, dalam konteks pendidikan, pendidikan berkarakter ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Nah, dengan demikian diharapkan untuk dapat terwujud pembinaan karakter dan akhlak mulia pada peserta didik secara menyeluruh yang berintegrasi dan seimbang. Nah, inti dari pendidikan karakter ini adalah untuk membangun sebuah negara yang berorientasi pada ilmu pengetahuan, teknologi, ketahanan, persaingan, moralitas, toleransi, kerjasama, serta semangat patriotisme. Nah,
Dan semua aspek ini mendukung pengembangan yang dinamis dan didasari oleh keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut nilai-nilai Pancasila. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur pendidikan karakter. Berdasarkan pendapat Doni yang menyatakan bahwa pendidikan karakter meliputi beberapa elemen, diantaranya adalah pembinaan karakter, yang dimana memungkinkan siswa untuk memahami struktur nilai dan teladan yang diberikan oleh guru serta lingkungan yang ada di sekitar mereka. Adapun sumber nilai pendidikan karakter yaitu yang pertama, agama. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Oleh karena itu, perilaku individu, masyarakat, dan bangsa senantiasa dipengaruhi oleh ajaran agama dan kepercayaan yang dianut. Secara politik, nilai-nilai keagamaan juga menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Dengan pertimbangan tersebut, nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa harus berakar pada ajaran agama yang diyakini oleh setiap masyarakat. Yang kedua, Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila. Pancasila dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diterjemahkan lebih lanjut dalam berbagai pasal yang ada di dalamnya. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan seni. Selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk pendidikan karakter. Pendidikan karakter mengemban misi untuk mengembangkan watak-watak dasar yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik. Penghargaan dan tanggung jawab merupakan dua nilai moral pokok yang harus diajarkan oleh sekolah. Adapun dimensi-dimensi karakter yang baik yaitu yang pertama, karakter mulia. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, sabar, serta rela berkorban. Yang kedua, nilai karakter. Nilai karakter berdasarkan nilai agama, norma sosial, peraturan atau undang-undang. Di antaranya yaitu yang meliputi yang pertama, nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu religius, yang meliputi pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. Yang kedua, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri atau personal, yang meliputi sikap kejujuran, bertanggung jawab, gaya hidup sehat, tindakan disiplin, berjiwa wirausaha, kerja keras, percaya diri, berpikir logis, kritis, dan inovatif, mandiri, keingintahuan, serta cinta pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfitri dengan NIM E1E02310198. Di sini saya akan menyampaikan 3 dari 6 upaya penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Upaya yang pertama yaitu pengintegrasian penguatan pendidikan karakter ke dalam kurikulum. Nah, pengintegrasian penguatan pendidikan karakter ke dalam kurikulum ini berarti bahwa pendidik mengintegrasikan nilai-nilai utama penguatan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran dalam setiap mata pelajaran. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai utama karakter dimaksudkan untuk menumbuhkan dan menguatkan pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai utama pendidikan karakter. Pendidikan dapat memanfaatkan secara optimal materi yang sudah tersedia di dalam kurikulum secara kontekstual dengan penguatan nilai-nilai utama pendidikan karakter. Adapun langkah-langkah menerapkan pendidikan karakter melalui pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Melakukan analisis kompetensi dasar melalui identifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam materi pembelajaran. Nah, guru perlu memeriksa dan mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam materi pelajaran. Ini berarti mencari tahu nilai-nilai positif apa sih yang bisa diajarkan bersamaan dengan materi pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu mendesain RPP yang memuat fokus penguatan karakter dengan memilih metode pembelajaran dan pengelolaan kelas yang relevan. Guru
Guru membuat rencana pembelajaran yang secara khusus memuat penguatan karakter dengan memilih metode pembelajaran dan cara mengolah kelas yang sesuai untuk mengembangkan karakter tersebut. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai skenario dalam RPP. Nah, tadi kan kita udah mendesain RPP, selanjutnya kita melaksanakan pembelajaran itu sesuai skenario dalam RPP. Di sini tuh guru menjalankan proses belajar mengajar sesuai dengan rencana yang telah dibuat dalam RPP, sambil memastikan aspek karakter itu tetap menjadi fokus. Yang keempat atau langkah keempat yaitu melaksanakan penilaian otentik atas pembelajaran yang dilakukan. Di sini guru tuh melakukan penilaian yang tidak hanya fokus pada pengetahuan tetapi juga pada sikap dan perilaku siswa yang mencerminkan nilai-nilai yang ditanamkan. Contohnya, selain menilai hasil ujian tentang materi pelajaran, guru juga menilai sikap kedisiplinan siswa saat mengumpulkan tugas, kejujuran saat ujian, serta kemampuan kerjasama dalam kelompok menggunakan rubrik penilaian sikap. Langkah yang terakhir yaitu melakukan refleksi dan evaluasi terhadap seluruh proses pembelajaran untuk melihat sejauh mana penguatan karakter berhasil diterapkan. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, guru dapat mengintegrasikan pendidikan karakter secara efektif dalam pembelajaran sehari-hari. Sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga pengembangan karakter yang baik. Nah, tadi kan ada upaya pengintegrasian penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu penguatan pendidikan karakter melalui manajemen kelas. Manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah momen pendidikan yang menempatkan para guru sebagai individu yang berwenang dan memiliki otonomi dalam proses pembelajaran untuk mengarahkan, membangun kultur pembelajaran, mengevaluasi dan mengajak seluruh komunitas kelas membuat komitmen bersama agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berhasil. Sebagai pendidik itu memiliki kewenangan dalam mempersiapkan, mengajar, dan setelah pengajaran. Jadi teman-teman, pengelolaan kelas yang baik dapat membentuk penguatan karakter. Nah, upaya yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter melalui pemilihan dan penggunaan metode. Guru harus pandai memilih agar metode yang digunakan itu secara tidak langsung menanamkan pembentukan karakter peserta didik. Metode pembelajaran yang dipilih harus dapat membantu guru dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Di mana melalui metode tersebut diharapkan siswa memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21, yaitu kecakapan berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, serta kolaborasi. Nah, contohnya pilihan dan penggunaan metode pembelajaran dapat dilaksanakan dengan beberapa strategi. Contohnya itu ada pembelajaran kolaboratif, presentasi, diskusi, debat, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian yang keempat adalah PPK melalui pembelajaran tematis. Penguatan pendidikan karakter melalui pembelajaran tematis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengalokasikan waktu khusus untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu. Nah, ini merupakan cara sekolah untuk mengajarkan nilai-nilai baik seperti jujur, disiplin, dan kerjasama dengan menggabungkannya ke dalam mata pelajaran yang saling berkaitan supaya peserta didik ini mudah paham dengan apa yang dipelajari dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah PPK melalui gerakan literasi. Penguatan pendidikan karakter melalui gerakan literasi merupakan kegiatan mengasah kemampuan mengakses, mengolah, memahami, dan memanfaatkan informasi secara kritis dan cerdas dengan berlandaskan pada kegiatan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan karakter seseorang menjadi lebih tangguh, lebih baik, dan lebih kuat. Kemudian yang kelima adalah PPK melalui layanan bimbingan dan konseling. Penguatan pendidikan karakter bisa dilakukan secara terintegrasi melalui pendampingan siswa dalam bimbingan dan konseling. Nah, peran guru BK tidak hanya terfokus pada peserta didik yang memiliki masalah saja, melainkan peran guru BK bisa membantu semua peserta didik dalam mengembangkan ragam potensi mereka dalam berbagai aspek, seperti akademik, sosial, maupun pribadi mereka. Nah, layanan bimbingan, penguatan
pendidikan karakter melalui layanan bimbingan konseling ini merupakan bantuan guru untuk semua siswa agar bisa belajar dengan baik, mengenali diri mereka sendiri, bergaul dengan teman, meraih cita-cita mereka. Bukan hanya untuk peserta didik yang memiliki Guys, di sini aku Asniti hari ini sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan materi terkait pendidikan karakter berbasis budaya di sekolah. Jadi, pendidikan karakter berbasis budaya di sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan yang aman dan mendukung praksis PPK dalam mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh sistem, struktur, dan perilaku dan pelaku pendidikan di sekolah. Yang artinya, PPK berbasis budaya sekolah adalah upaya yang strategis untuk membentuk dan membiasakan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah secara menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada ruang kelas di ruang kelas saja, tetapi juga melibatkan guru, kepala sekolah, siswa, dan juga orang tua siswa. Pengembangan PPK ini juga mencakup berbagai aspek seperti tata sekolah, desain kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, serta pembuatan peraturan dan tata tertib yang sesuai dengan nilai-nilai karakter utama seperti nilai religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. PPK berbasis budaya, sekolah juga berfokus pada pembiasaan perilaku positif dan pembentukan nilai karakter yang berlangsung secara terus-menerus dan terpadu. Pembiasaan ini dapat mencakup berbagai aktivitas seperti upacara bendera, gotong royong, senyum salam sapa, penggunaan bahasa yang santun, dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut harus diimplementasikan atau dilakukan secara konsisten agar terbentuk budaya yang positif yang mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Terima kasih guys.